Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Jaksono. Saya dari kelas 1G NPM 23230276. Saya akan mewawancarai guru SMA 2 Ungaran untuk tugas azas. Mengapa filsafat olahraga sangat penting untuk dipelajari, Pak? Oke, kalau menurut saya filsafat olahraga itu sangat penting karena di dalam filsafat itu bagaimana siswa itu memahami nilai-nilai yang mendasar tentang olahraga, misalnya fair play, terus kemudian sportivitas, dan bagaimana bersosial dengan yang lain. Terus kemudian juga di dalam pembelajaran olahraga itu anak dimunculkan untuk bernalar kritis. Jadi bagaimana seorang siswa itu dapat bagaimana nilai estetika dalam olahraga dan gerak yang hanya seperti di senam, terus kemudian bersosial waktu di olahraga permainan, dan juga bagaimana dampaknya itu dalam masyarakat. Misalnya seperti tahu dulu voli itu kan di masyarakat lebih eksis daripada olahraga yang bulu tangkis, seperti itu salah satunya. Kalau saya sih. Pertanyaan kedua, perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Oke, kalau pendidikan jasmani itu ruang lingkupnya lebih ke bagaimana keterampilan jasmani seorang siswa, terus apa istilahnya, kondisi fisiknya itu seperti apa, peningkatannya bagaimana, gizinya seperti apa, pola makannya, pola aktivitas geraknya bagaimana. Sedangkan kalau olahraga itu fokus di kompetitifnya bagaimana, untuk meraih prestasinya bagaimana, dan juga bagaimana mengembangkan fisik, mental, dan secara strategi kalau di olahraga itu. Terus apa saja aliran filsafat pendidikan? Oke, ini yang saya tahu aja ya, yang istilahnya sering sebagai dasar untuk dalam pembelajaran. Salah satunya rekonstruktivisme, itu bagaimana kita mendirikan sebuah perubahan sosial dari informasi melalui pembelajaran. Kemudian progresivisme, itu bagaimana anak itu benar kritis di situ tadi, karena progresivisme ini adalah bagaimana kita berpusat pada siswa pembelajarannya. Jadi anak itu dituntut untuk lebih aktif daripada biasanya. Kemudian ada lagi yang konstruktivisme, itu bagaimana berfokus pada peran aktifnya. Jadi itu mungkin yang saya tahu karena yang sering dipakai dalam pembelajaran di mana. Nomor 4 ya, ada yang dapat jelaskan yang dimaksud dengan handicap jasmani. Oke, kalau handicap jasmani itu menurut saya itu merujuk pada dimensi fisik. Karena dari kata jasmani sendiri kan fisik kita. Bagaimana kita memahami tentang tubuh, tentang kinesiologinya, geraknya, terus kemudian bagaimana pengembangan ototnya, bagaimana mempertahankan kebugarannya, terus berinteraksi dengan lingkungan, beradaptasi dengan kondisi cuaca, udara, dan sebagainya. Itu yang hakikatnya ada di situ. Kemudian juga itu mencakup bagaimana gaya hidup yang lebih aktif dalam kita melakukan aktivitas, kebugarannya tingkatnya seperti level berapa. Itu yang menurut saya tingkatnya semacam. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan yang harus dicapai dalam pendidikan jasmani? Oke, tujuan yang dicapai pertama adalah bagaimana dia meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian bagaimana dia mengolah kemampuan keterampilan motorik di kebugaran jasmani. Karena seperti halnya misalnya di SMA usia SMA itu kan lebih tidaknya bagaimana cara mencapai, bagaimana dia beraktivitas, efisiensi, bagaimana lebih jauh lagi. Jadi itu yang harus diolah. Kemudian mempromosikan hidup. Anak ada tugas tentang bagaimana buat pola kegiatan selama harian. Dia pagi seperti apa, siang seperti apa, sore seperti apa, terus malamnya seperti apa. Jadi gaya aktif mereka itu sangat berpengaruh. Terus kemudian juga bagaimana keterampilan sosial, dalam artian penanganan fair play, bagaimana menghadapi lawan, bagaimana untuk misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan dalam pertandingan, itu harus bersosialnya seperti apa, itu yang dipelajari mereka. Kemudian juga mengajarkan tentang kesadaran kesehatan, karena di dalam pembelajaran jasmani itu intinya bagaimana sih memahami pola gizi yang baik, pola makan yang baik, gizi apa saja yang perlu diperlukan, dengan kalori yang terbakar sekian, pemenuhannya seperti apa. Itu yang di dalam. Nomor 7, hubungan filsafat dan pendidikan. Nah, filsafat dan pendidikan yang tadi saya bilang di awal, filsafat dan pendidikan itu kalau di lingkup kebugaran itu misalnya berarti dia bagaimana melakukan analisis, melibatkan pengembangan dan pemeliharaan kebugarannya. Jadi dia membuat pola-pola tertentu. Dalam filsafat itu dia akan mendapatkan sebuah ternyata filosofinya, gaya hidupnya harus seperti ini. Jadi pembelajaran A harus pengembangannya seperti ini.
Dari pembelajaran B ternyata filsafat artinya adalah arahnya ke sini. Dan juga melatih kerjasama, misalnya melatih kerjasama dalam pikiran jasmani itu fokusnya hanya di kebugaran, motorik, sosial, dan juga kesehatannya seperti yang tadi sebelumnya. Pertanyaan nomor 8. Aliran filsafat apa yang cocok untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia? Kalau menurut saya yang paling cocok itu ini yang sudah diterapkan dalam kurikulum kita. Kenapa? Ki Hajar Dewantara ternyata secara tidak langsung sudah seperti istilahnya seorang nabi yang berubah. Dulu ternyata harus seperti ini, dan itu baru diterapkan sekarang. Bagaimana yang progresivisme aliran itu menurut saya yang lebih cocok karena dari berpusat pada siswa, anak pengennya apa, kebutuhannya apa. Ibarat kata sebuah kompetisi misalnya diikuti oleh semua hewan hutan. Oh, kita kompetisinya renang, gajah tidak mungkin bisa ngalahin lumba-lumba. Terus kok sekarang angkat pohon, pindahin pohon, tidak mungkin lumba-lumba bisa ngalahin gajah. Oh sekarang balap lari, tidak mungkin gajah lumba-lumba bisa ngalahin seekor macan. Jadi dengan berpusat pada siswa, dia bisa mengembangkan dirinya dengan kompetensi masing-masing, latar belakang masing-masing, kekuatan masing-masing, dan apa yang ada di siswa itu. Jadi cocoknya itu adalah progresivisme menurut saya. Nomor 9. Ya. Kenapa filsafat tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan? Tidak bisa dipisahkan karena filsafat itu memberikan sebuah konsep konseptual dan istilahnya ada landasan teorinya dalam pendidikan. Jadi selain itu satu misalnya ya di menentukan tujuan pendidikan, dasar teorinya apa, landasannya apa. Terus kemudian pandangan tentang pendidikan itu ada landasannya juga. Terus kemudian bagaimana menetapkan nilai-nilai dan etika. Jadi ada nilai-nilai seorang guru, perang guru, etika perang guru terhadap pendidikan itu ada sangat hubungannya yang erat dalam filsafat juga. Itu makanya tidak bisa filsafat dijauhkan, dipisahkan dari pendidikan. Sangat penting menurut saya. Nomor 10. Apa saja yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan? Ruang lingkupnya menurut saya pertama adalah metafisika. Bagaimana membahas dasar tentang alam semesta, tentang realitas yang dilakukan seperti apa, kondisi cuaca seperti apa, terus eksistensi dalam hubungan antara pikiran manusia dengan alam itu seperti apa. Itu metafisikanya. Jadi tidak bisa kita lepas dari ruang lingkupnya filsafat juga. Kemudian ada yang namanya etika, nilai moral dan sebagainya. Jadi dalam pengembangan di pendidikan, nilai moral, etika dan tindakan yang benar atau salah itu sangat diperlukan. Makanya filsafat itu apa yang tadi disampaikan itu juga ada alasannya harus jadi satu dengan pendidikan. Mungkin itu. Nomor 11. Metode apa yang digunakan dalam filsafat pendidikan? Metodenya seperti tadi di ruang lingkup, bisa jadi dari analisis konseptualnya yang tadi saya sampaikan. Metode ini adalah melibatkan analisis atau mengklarifikasi konsep-konsep pendidikan. Itu kuncinya, filsafat pendidikan yang ini untuk tujuan pendidikan, yang ini untuk asesmennya, yang ini untuk evaluasi dan refleksi. Jadi analisis konseptualnya yang pertama. Yang kedua adalah kajian sejarahnya, studi perkembangan motorik. Itu sejarahnya dari mana dulu? Kan tidak mungkin dulu sekarang filosofi yang lebih efektif melempar lembing ada seperti ini. Dulu tidak mungkin dengan teknologi. Dulu masih feeling, masih ada feeling. Terus istilahnya insting karena kebiasaan kan, berburu dan sebagainya. Jadi itu pendekatannya kajian sejarah. Terus pendekatan lagi analitis. Jadi melibatkan sebuah argumen atau penelitian, observasi seperti ini. Itu nanti mengumpulkan filsafat pendidikan. Bisa jadi mengumpulkan suatu argumen yang baru. Itu yang menurut saya metode yang perlu digunakan dalam filsafat. Pertanyaan yang terakhir, apakah pendidikan jasmani berpengaruh pada fisik saja? Enggak, kalau saya enggak. Satu, pendidikan jasmani berpengaruh pada kesehatan mental, emosional. Karena seperti kamu di lapangan, sebuah emosional mental itu terlatih dari pendidikan jasmani menurut saya. Tidak hanya fisik. Kemudian yang kedua, bisa jadi keterampilan motoriknya. Keterampilan motorik jelas. Kalau fisik hanya kebugaran jasmani, dan motorik hanya bagaimana dia mengolah
untuk lebih efisien melakukan suatu kegiatan tersebut. Kemudian syukur-syukur dari motornya bagus, mentalnya bagus, dia ikut lomba, jadi memiliki prestasi. Nah, di prestasi ini dia bisa menunjukkan partisipasinya dalam pendidikan olahraga. Kemudian juga yang seperti berulang tadi saya sampaikan, bagaimana pendidikan jasmani itu bisa untuk pembelajaran sosial dan emosional. Jadi bagaimana keterlibatan kerjasama, fair play dan sebagainya. Jadi Pak. Terima kasih Bapak soal sudah Oke, sama-sama.